Halo. Salam jumpa kembali bersama. Kali ini saya ada yang di sana masih dibiarkan dulu karena belum selesai. Nah, di sini saya ada sebuah power ini Exalite apa ini dia? Ini tipenya Excite. Di sini hidup, powernya hidup, tapi tidak ada suara sama sekali. Jadi saya menggunakan power supply ini. Coba saya sambung dulu kabel speakernya. Tadi saya sudah tes. Sebenarnya saya mau buka dulu, tapi karena ini jadi lebih baik saya videokan sekalian. Ini tidak ada suara, jadi saya coba sambung speaker dulu. Oke, dan setelah kasih speaker, sekarang ini saya sudah volumenya, saya pindahkan colokannya ke sini dulu. Jadi ini adalah input, J nya saya upkan, sudah sih, tapi tidak ada suara. Ini pakai tes tapi tidak ada suara sama sekali, dipegang juga tidak. Jadi coba saya akan buka dan lihat apa bisa lihat dulu, cek intinya saya cek dulu kira-kira apa yang menyebabkan outputnya sampai tidak ada seperti ini. Ini kosong, walaupun ini saya sudah colokkan. Di sini saya bridge karena memang satu speaker saja. Oke, saya buka dulu ya. Dan dalamannya seperti ini. Ada beberapa bagian yang sudah karat, tapi bukan yang ini, cuman ada debu dan juga laba-laba, jaring laba-laba di sini. Ya, tidak tahu sih sebenarnya masalahnya di apa, karena kelihatannya aman saja. Beberapa bagian dari dari IC ini juga sudah karat, korosi, jadi bisa jadi penyebabnya. Mungkin ya, ini masih mungkin. Coba kita lihat dulu. Saya buka lagi. Setelah dibuka, gelagatnya memang tidak ada yang mencurigakan sama sekali di sini. Dan ini ada tapi ini bagian, ya mungkin saya rasa bisa mungkin karena ini, sini teman-teman bisa lihat agak sedikit agak janggal di sini. Di sini warnanya beda dengan yang lain, agak sedikit kayak emas, jadi bekas terbakar di sini. Tapi selain dari itu aman, dan saya masih belum, tapi setelah ini saya coba akan tes dulu. Sudah dibuka, saya pasang kembali dan coba kita tes hidupkan apakah masih seperti tadi. Karena di bagian luar memang tidak ada respon, jadi kita harus sentuh. Jadi biasanya saya tuh kalau misalnya tidak ada gambaran atau tidak ada petunjuk lain, saya sentuh dari bagian pin input dan output, atau di jalur, intinya bagian cross over tone control ini, karena otomatis dari sini akan ada output suara dari sentuhan atau dengung yang dihasilkan untuk membunyikan speaker. Jadi saya akan coba tes dulu. Setelah saya ada tadi yang pakai yang sana, tapi memang bukan tidak bisa sih, tapi kurang jelas suaranya. Jadi saya ganti dengan yang ini. Teman-teman bisa dengar di sini. Mati, sorry. Waduh.
Ini jumper dari remote ke ini ground ke plus. Udah hidup. Jadi ada suara, ada bunyi yang dikeluarkan saat saya raba itu. Berarti tapi kalau saya raba di sini tidak ada respon. Jadi saya bisa pastikan mungkin tidak ada tegangan yang masuk ke bagian tone control. Jadi coba kita selidiki kira-kira di bagian mana tegangannya yang tidak muncul, dan kita selesaikan persoalan ini. Oke? Nah. Oke. Seperti itu. Setelah dicek ternyata tegangan 15 voltnya masuk, tapi masih tidak ada juga. Jadi saya akan coba menggantikan jalur IC ini, IC output ini, IC output input, maksudnya untuk suaranya. Jalur input yang satu di sini, sedangkan yang satunya tadi saya lihat di sini naiknya ke sini. Jadi satu ini sama satu ini. Saya akan ganti. Oke, setelah dibuka, saya sudah copot. Ini yang bawaannya. Terlihat karat di sini. Teman-teman bisa fokus lainnya sangat sorry, barang lama. Jadi fokusnya juga diatur dulu sedemikian. Pokoknya intinya karat, yang hitam ini karat. Ini sudah saya ganti, saya copot di sini. Nah, ini sudah saya ganti. Jadi saya akan solder dulu, lalu kita lihat kira-kira hasilnya bagaimana. Oke, dan setelah sedikit pengecekan, ternyata saya dapat satu kendala. Tadi saya sempat ganti ini tapi tetap sama saja IC yang ini. Nah, setelah saya panaskan kaki ke kaki IC ini, ada beberapa ini baru sampai di sini, separuhnya belum. Ada 2 atau 3 IC yang belum, 2 IC yang belum saya panaskan. Tambahkan timah, tujuannya untuk menambahkan timah. Tapi setelah saya panaskan sampai di sini, ternyata saya dapat sebuah persoalan, satu persoalan, yaitu di sini teman-teman bisa lihat mungkin. Nah, ini ternyata kakinya patah. Ini ya, ini patah. Jadi saya rasa ini yang menyebabkan dia tidak ada suara sama sekali. Walaupun hidup tapi memang tidak ada suara karena ini patah kaki IC-nya. Jadi coba kita, kalau memang masih bagus IC-nya, saya akan coba untuk solder, sambungkan ke sini secara langsung. Jadi karena memang, tapi coba saya akan cari IC pengganti dulu kalau ada. Kalau tidak, mungkin saya akan sambung solder secara langsung. Jadi langsung sambung dengan kabel untuk di jumper dari sini ke sini langsung. Jadi semoga bisa. Dan setelah itu coba saya akan tes juga. Ini juga mungkin beberapa ini ada yang patah atau bagaimana, saya tidak tahu. Coba nanti saya panaskan juga dulu. Jadi hasilnya kita akan lihat setelah saya akan informasikan
setelah saya cek. Oke, dan ini bagian yang patah tadi. Semoga bisa kelihatan ya. Nah, ini yang kelihatan patah tadi. Teman-teman bisa lihat di sini. Jadi ini patah. Nah, ini yang patah tadi, kakinya ini bisa lihat jelas di sini. Ini yang sisanya masih ada di sini. Saya belum cabut. Jadi saya akan lihat penggantinya dulu. Kalau ada, kalau tidak mungkin saya akan cabut dari mana gitu. Atau kalau tidak mungkin saya jumper langsung dari sini. Dibersihkan dulu terlebih dahulu, lalu ditarik jalur sendiri pakai kabel kecil atau apa, biar nanti bisa jadi sambungan. Oke, dan setelah di solder, ini penampakannya. Semoga bisa dilihat. Waduh, fokusnya lama. Jadi ini saya sudah solder, kakinya sudah terpasang ya, seperti itu. Sekarang waktunya untuk penempatan. Cret, masukkan ke sana. Oke, dan kita akan pasang dulu. Oke, dan setelah saya solder seperti ini, saya akan tes dulu. Musiknya saya tancapkan. Tapi sebelum tes, coba kita sistem pegang saja dulu. Siapa tahu tidak jadi. Oke, seperti itu. Kita masukkan groundingnya. Oke. Coba kita tes. Kalau memang tidak bisa, mungkin harus ganti IC-nya. Dan memang tidak bisa. Jadi mungkin IC yang jalur ini saya harus ganti, karena memang tidak, atau mungkin karena sudah karat juga jadi rusak. Sebenarnya ada, jadi mungkin karena sudah karat jadi rusak. Jadi karena sudah sekarang malam juga sudah menjemput, dan mungkin besok kita lanjut lagi setelah saya mendapatkan pengganti dari IC. Oke, mungkin itu. Jadi kita akan sambung besok. Saya izin pamit dan selamat pagi. Semalam saya sempat tutup, tapi bangun setelah pagi ini saya bangun, saya masih ada
monoblok yang cadangan. Jadi saya ambil IC-nya dan saya ingin pasangkan ke sini, tapi ternyata di sini juga sudah ada memang IC yang lain itu ini. Jadi IC-nya memang rusak semua kakinya, lihat. Teman-teman bisa lihat seperti itu kondisinya. Jadi memang mungkin kendalanya di sini semua. Jadi saya coba kanibalkan IC-nya. Saya sudah ambil dari monoblok itu dan akan saya sandingkan di sini. Jadi coba saya cabut ini dulu, ini karena saya dapat masalah baru, jadi saya videokan. Sebenarnya tidak sih, tapi karena sudah ada kendala baru, yaitu satu kaki IC yang patah, dua yang patah, jadi saya videokan. Jadi saya lanjut dulu ya. Oke, dan setelah saya buka dan ganti semua IC yang bisa diganti dengan stok yang ada di kanibal dari tadi, saya ganti ini dan ini. Ada beberapa yang di sini saya lepas karena memang dari kenyataannya tidak bisa dipakai lagi. Kelihatannya saja sudah rusak. Sekarang waktunya kita untuk pengetesan. Saya sempat tadi tes, jadi saya ulangi saja ini pengetesannya. Oke. Ternyata bisa. Karena disebabkan oleh IC yang rusak, jadi memang suaranya yang beberapa ada 3 yang saya cabut, jadi suaranya kecil. Oke, dan mungkin itu saja sedikit pemberitahuannya, informasinya yang saya bagikan kali ini. Jadi intinya semua tadi pada IC-nya rusak semuanya, jadi harus diganti. Saya sudah berhasil pasang 4 dan ternyata hidup. Jadi sekarang permasalahannya cuma di IC saja. Saya akan cari IC pengganti tambahan untuk diganti pada yang rusak ini. Tapi intinya sudah bisa dipakai dulu. Oke, dan setelah sebenarnya sudah jadi, bisa dengar sendiri. Nah, sebenarnya sudah. Hanya masalahnya di sebelah sini masih ada satu yang bermasalah. Di bagian sebelah ini sebenarnya bermasalah karena setelah ditelusuri ini ada resistor yang patah di sini. Nah, ini 57 ohm kalau tidak salah, ini dari warnanya. Ini bermasalah. Jadi saya harus ganti. Ini tidak dalam ini. Sebenarnya tadi saya sudah tidak membuat video lagi, tetapi sudah fix sebenarnya, tapi masalah baru muncul adalah ini. Jadi ini harus diganti dulu. Jadi ini harus diteliti sebenarnya. Oke, kita ganti ya. Nah, ini teman-teman bisa dengar sendiri. Dengarnya parah. Setelah saya taruh
Oke. Jadi setelah saya sentuh ini ke sini, jadi waktu saya sentuh seperti ini, suaranya akan membaik. Disentuh seperti ini suaranya akan membaik, sedangkan dilepas suaranya akan buruk. Jadi itu yang menyebabkan suaranya jadi serak. Setelah diganti normal kembali, seperti, coba saya pause dulu ya. Oke, dan setelah saya cari pengganti, teman-teman bisa dengar sendiri bunyinya serak, tapi setelah saya sentuh lebih enak. Jadi ini semua disebabkan oleh itu resistor 47 ohm ini. Jadi setelah tadi saya cek, ternyata yang membuat serak itu karena resistor 47 ohm ini rusak, kakinya patah. Jadi setelah saya gantikan, hasilnya seperti tadi. Jadi ini dipastikan sudah bisa di packing dan dikembalikan. Video ini cuma tambahan ya teman-teman, jadi siapa tahu bisa menjadi informasi terbaru untuk teman-teman. Misalnya ada yang mengalami kendala seperti ini, bisa dijadikan sebagai acuan. Oke, bye. Dan terima kasih untuk yang sudah menyimak. Mungkin begitu saja untuk hari ini kesempatan informasi kali ini. Jangan lupa jika bermanfaat, like, comment, dan subscribe. Pertanyaan silahkan taruh di komentar. Salam horeng dan ciao.